Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita masih diberikan nikmat sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Al-Maidatul Zuhruf dari kelas KM 23A. Di sini saya ingin menyampaikan pidato yang berjudul Membangun Komunikasi Efektif Melalui Al-Quran. Apa itu komunikasi sih? Komunikasi itu merupakan proses penyampaian pesan yang dilakukan oleh komunikator untuk disampaikan kepada komunikan. Kemudian komunikasi juga mempunyai beberapa unsur, di antaranya adalah media lisan. Lisan juga mempunyai peran dalam berlangsungnya komunikasi, yang dimana menjadi salah satu faktor yang menentukan komunikasi itu berjalan baik atau tidaknya. Adapun ketika kita ingin membangun komunikasi efektif, yaitu komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang hasilnya sesuai dengan harapan kita atau harapan orang-orang yang terlibat di dalam proses komunikasi. Lalu komunikasi efektif dapat terjadi apabila komunikasi yang dilancarkan menimbulkan efek kognitif, efek efektif, atau konatif atau behavioral pada komunikan sesuai dengan tujuan komunikator. Sedangkan Hendro Puspito mengatakan bahwa suatu komunikasi dikatakan mencapai sasaran apabila komunikan dapat menangkap pengertian yang sama dengan pengertian komunikator. Komunikasi juga ada di dalam kisah Al-Quran. Di dalam Al-Quran telah dikisahkan berbagai macam bentuk komunikasi. Salah satu bentuk komunikasi di dalam Al-Quran adalah proses menyampaikan atau berdakwah para nabi dan rasul dalam menyampaikan risalah kebenaran dari Tuhan Yang Maha Esa. Proses komunikasi salah satunya terdapat dalam Quran surat Al-Qasas ayat 34. Yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa akhi Harunu huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iya rid ay yusaddiquni inni akhafu ay yukadzibun, yang artinya, dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripada aku, maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku. Sungguh aku takut mereka akan mendustakanku. Jadi dikisahkan dalam ayat ini tentang dakwah Nabi Musa kepada Fir'aun. Namun dalam ayat ini Nabi Musa meminta Nabi Harun untuk ikut berdakwah dengannya karena kelebihan yang ada dalam dirinya, yaitu mempunyai lisan yang lebih fasih daripada Nabi Musa. Hal ini dilakukan Nabi Musa karena untuk meyakinkan umatnya agar mereka mengikuti apa yang telah didakwahkannya, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada realitasnya komunikasi itu tidak selamanya menjadi komunikasi yang efektif atau bisa dikatakan mengalami kegagalan komunikasi. Melihat dari kisah tersebut secara tersirat, Nabi Musa ingin membangun komunikasi yang efektif agar wahyu yang disampaikan kepada umatnya dapat ditangkap dengan baik dan memberikan feedback yang sesuai dengan tujuan Nabi Musa melalui peran lisan. Jadi hal ini tuh terlihat dengan penggunaan redaksi afsah minni lisanan, yaitu lisan yang lebih fasih. Jika dikaitkan dengan beberapa penafsiran di atas, maka komunikasi efektif yang diisyaratkan dalam Al-Quran adalah komunikasi dengan lisan yang tidak cacat secara fisik dan dapat melafalkan huruf-huruf dalam setiap kalimatnya dengan bebas tanpa ada rasa berat atau sesuatu yang mengikat, serta dapat tertutur kata dengan baik sehingga dapat menyampaikan pesan dengan baik pula, yang dimana semuanya ini didukung dengan pribadi yang berilmu dan berakhlak mulia. Nah, di sini juga dikatakan beberapa mufasir memberikan penafsiran terhadap afsah al-lisan tersebut dengan yang pertama, yaitu afsah al-lisan, yaitu tulisan yang lebih fasih, berbicara dan lebih mampu. Hal ini dikemukakan oleh Aid Al-Qarni. Dan yang kedua, afsah al-lisan berarti fasih dalam berkata-kata, mampu memberikan keterangan kepada orang yang belum paham dengan kata-kata yang teratur. Penafsiran Profesor Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar.
Yang ketiga, afsah al-lisan adalah lebih berakal dan lebih berilmu, dikemukakan oleh Ibnu Arabi. Dan yang keempat, afsah al-lisan adalah lisan yang lebih baik penjelasannya karena adanya lughah atau tidak ada kemampuan untuk mengucapkan huruf-huruf yang benar, yaitu kekurangan pada lisan. Ini tuh ditafsirkan oleh Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitab tafsirnya Al-Munir. Dan yang terakhir, afsah al-lisan adalah lisan yang lebih bisa menjelaskan yang didukung oleh kepribadian diri, yaitu watak Nabi Harun yang tenang dan berbudi sehingga dapat menyampaikan penjelasan dengan baik. Jadi afsahul lisan dalam Al-Quran itu tersusun dari dua term, yaitu afsah dan lisan. Afsah adalah bentuk isim tafdil dari lafal fasoha yang memiliki arti lebih fasih, lebih jelas dan lebih terang. Di dalam Al-Quran, lafal afsah dan bentuk turunannya hanya disebutkan satu kali, yaitu dalam surat Al-Qasas ayat 34. Sedangkan lafaz lisan dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 25 kali dengan bentuk jamak dan mufradnya, serta dengan makna yang bermacam-macam sesuai dengan konteks pembahasannya. Nah, jadi di dalam Quran Dictionary disebutkan beberapa lisan, yaitu lisan yang bermakna lidah, bahasa, perkataan, dan kemampuan berbicara. Sedangkan dalam kamus lisan Arab, Al-Arab, lisan artinya anggota badan yang digunakan untuk berkata. Sedangkan menurut Ibnu Bari, lisan berarti surat, tulisan, makalah. Untuk lafaz afsah al-lisan hanya disebutkan sekali dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Qasas ayat 34. Jadi redaksi di dalam Al-Quran tersebut adalah afsahu minni lisanan, yaitu lisan yang lebih fasih dariku. Sekian pidato dari saya. Sebelum saya tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahi bi ihsanin liyaumiddin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun da'wah ya qadiyal hajat. Ya Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa khusu'ana ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka Allahumma rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.